Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice Note. Tema kali ini adalah penilaian salib. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Roma pasal 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Dalam Galatia pasal 2 ayat 19b berkata, Aku telah disalibkan dengan Kristus. Saudara-saudari, Rasul Paulus mengatakan bahwa saat kita percaya Tuhan, Tuhan segera tinggal di dalam kita. Ini adalah kenyataan yang sungguh-sungguh dan kita harus mengaminkannya. Tetapi ada satu hal yang sangat disayangkan, yaitu tidak saja Kristus tinggal di dalam kita, diri kita sendiri juga tinggal di dalam kita. Diri kita harus pindah keluar. Diri kita harus disingkirkan. Diri kita harus lepas tangan. Kalau diri kita telah keluar dari diri kita, sehingga yang ada di dalam diri kita hanya Kristus, kita akan mendapatkan hayat yang menang. Saudara-saudari, firman Allah mengatakan bahwa Aku telah disalibkan dengan Kristus. Siapakah aku? Aku adalah manusia lama. Ketika Kristus disalibkan di atas salib, Kristus juga telah menyalibkan manusia lama kita di atas salib. Ini adalah fakta firman Tuhan. Terhadap fakta ini, bukan kita berusaha mati, atau berusaha untuk mengakhirinya, atau berusaha ingin mati di salib. Kalau demikian, tentunya tidak akan berhasil. Yang terjadi hanyalah kegagalan dan kegagalan saja. Di mana kesulitannya? Hari ini, banyak orang Kristen berusaha dengan kekuatannya, berusaha dengan tekadnya. Ini semua menyatakan bahwa dirinya masih mampu untuk melakukan semuanya. Ketika menyadari dirinya masih mampu, maka Kristus tidak leluasa di dalam dirinya. Karena masih ada kekuatan, yaitu dirinya sendiri, bukan Kristus, dalam melakukan sesuatu. Sedangkan firman Tuhan mengatakan bahwa kita telah disalibkan. Kata berarti telah adalah selesai. Kita telah selesai. Saudara-saudari, fakta bahwa kita telah disalibkan menyatakan bahwa kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Ketahuilah, Tuhan Yesus merampungkan keselamatan bagi kita adalah satu hal. Kita menerima keselamatan ini adalah satu hal yang lain. Rasul Paulus memperlihatkan kepada kita bagaimana menerima kematian Tuhan. Dalam Roma pasal 6, memperlihatkan kepada kita bahwa setiap orang di antara kita telah mati. Haleluya. Setiap orang di antara kita telah mati. Roma pasal 7 memperlihatkan kepada kita, kalau setiap orang Kristen sudah mati, mengapa kita belum bisa mati? Kalau kita sudah mati, mengapa sampai hari ini kita masih belum mati? Roma pasal 6 adalah kebenaran objektif. Roma pasal 7 adalah pengalaman subjektif. Roma pasal 6 adalah fakta. Roma pasal 7 adalah pengalaman. Hari ini banyak orang Kristen yang sangat mengerti apa yang dikatakan Roma pasal 6.
Manusia lama kita sudah tersalib bersama Dia. Juga mengerti bahwa kita tidak lagi menjadi hamba dosa, telah terlepas dari belenggu hukum Taurat. Juga mengerti setiap hari menghitung diri sendiri mati terhadap dosa. Memang sudah mengerti, tetapi sama sekali tidak berguna. Doktrin tetap doktrin, aku masih aku. Doktrin mengatakan bahwa aku telah mati bersama Kristus, tetapi aku berkata bahwa aku tetap hidup. Doktrin mengatakan bahwa aku sudah terlepas dari dosa, tetapi aku berkata bahwa dosa masih berada di atas diriku. Doktrin mengatakan bahwa aku sudah terlepas dari belenggu hukum Taurat, tetapi aku berkata bahwa aku tetap berada di bawah hukum Taurat. Sebenarnya di mana letak kesalahannya? Dalam Roma pasal 7 memberitahu kita satu kunci penyelesaian masalah yang paling besar, yaitu ternyata kita tidak setuju dengan apa yang Allah lakukan. Kita juga tidak bisa menerima keputusan Allah. Saudara-saudari, mengapa Allah menyalibkan kita di atas salib? Allah menyalibkan kita di atas salib, berarti Allah berkata kepada kita, dirimu tidak mampu, sama sekali tidak berguna. Dirimu tidak bisa diperbaiki, tidak bisa diubah menjadi baik, tidak bisa maju, sedikit pun tidak berguna. Sebab itu selain disalibkan, sama sekali tidak ada harapan. Puji Tuhan, karena ada penilaian salib Tuhan, membawa kita menerima Tuhan menjadi kekudusan kita. Kita baru mau menerima Tuhan menjadi kesempurnaan kita. Kita baru mau menerima Tuhan menjadi kemenangan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkaulah Allah kami yang sangat mengenal kami, melebihi kami mengenal diri kami sendiri. Tuhan, kami sungguh buta. Seringkali kami berusaha dengan apa adanya kami untuk menerima keselamatan-Mu, tetapi hanya membuat kami gagal dan gagal. Syukur kepadamu, Engkau telah memberikan jalan melalui salib. Tuhan, bawalah kami mengalami salib yang lebih lagi, hingga salib membawa kami diakhiri dan kami hanya bisa bersandar-Mu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya, Tuhan memberkati, kasih karunia-Nya menyertai kita.